Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdullah, mahasiswa Universitas Taman Siswa Padang. Kali ini saya berada di Kecamatan Tujokoto, Sungai Saria, Kabupaten Padang Pariaman. Sekarang saya berada di hamparan sawah, yakni untuk melaksanakan praktikum membuat video tentang mata kuliah sistem pertanian berkelanjutan yang dibimbing oleh dosen saya, yaitu Dr. Insinyur Jumilah MP. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem tanam padi monokultur, karena sistem padi ini dapat dilihat hanya menggunakan satu varietas, atau dapat juga dikatakan menggunakan satu jenis tanaman saja. Varietas pada sawah ini yaitu menggunakan varietas batang piaman, karena itu adalah salah satu varietas yang banyak digunakan karena termasuk unggul untuk digunakan di daerah tempat saya tinggal. Baik, kita dapat melihat jenis tanah dari tempat ini atau tempat sawah. Tanah sudah mulai kering, dan teksturnya pun seperti berpasir dan ada mengandung lempeng, dan bisa dibentuk bulat, dan juga bisa dibuat memanjang. Tapi seperti yang kita lihat di sini, umur padi sudah sampai sekitar 1,5 bulan, atau bisa tepatnya lebih dari 40 hari. Monokultur itu sendiri banyak sekali keunggulan yang dapat dihasilkan atau bagi petani, yaitu yang pertama, kita hanya memerlukan lahan itu dalam bentuk yang sama, tidak perlu banyak ataupun dalam bentuk yang beragam, karena tanaman yang ditanam pun hanya dalam satu jenis, dan perlakuan pun juga tidak perlu ribet ataupun berbeda-beda, karena juga tanamannya pun sama. Akan tetapi masih banyak seperti keunggulan yang lain, yaitu seperti penggunaan pupuk, juga cara pemeliharaannya pun secara bersamaan, tidak butuh waktu yang banyak atau bisa dilaksanakan dalam satu hari, dan saat panen pun dapat menghasilkan dengan hasil yang banyak atau yang diinginkan oleh petani. Namun kerugiannya dari sistem monokultur ini yaitu apabila terserang penyakit ataupun hama, maka akan mudah menyerang ke seluruh tanaman yang lainnya, karena ini semua karena semua ini sama, dan ini sangat mudah menyebar bagi hama dan penyakit yang akan menyerang pada tanaman. Dikarenakan pada area persawahan ini jauh dari mata air dan juga dari sungai, maka petani hanya menggunakan air hujan sebagai penampung untuk memenuhi kebutuhan air dari tanaman padi. Dan keuntungannya yaitu petani tidak perlu mengeluarkan biaya banyak untuk membuat parit dari jarak yang jauh dari mata air atau sungai menuju ke daerah persawahan, namun juga bisa hanya dengan air hujan. Tetapi kekurangannya yaitu petani tidak bisa untuk memenuhi secara rutin kebutuhan air bagi tanaman padi, dan juga tidak bisa menentukan untuk pada masa nanti apabila ingin panen, untuk mengeringkan lahan, dan nanti apabila saat itu hujan, maka lahan pun akan tergenang oleh air. Nah, di sini kita dapat melihat tempat area sawah yang bersih dari tumbuhnya gulma. Mungkin dikarenakan jenis tanah yang di tempat persawahan ini tidak dapat ditumbuhi atau sulit untuk tumbuhnya oleh gulma.
karena masih dalam bertekstur lebih lunak dan berair, lebih banyak mengandung air ketimbang di tempat yang tadi yang lebih liat. Dapat dilihat di sini karena sudah mulai kering, gulma pun tumbuh, sudah tumbuh, dan ini pun butuh tenaga ataupun upaya untuk pembersihannya, seperti mencabut ataupun seperti penyemprotan pada bagian gulma yang tumbuh. Dan kita lihat di tempat yang lebih kering lagi. Nah, ini kita lihat lebih banyak lagi gulma yang tumbuh. Tapi akan baiknya kalau saat ini harus lebih penanganan untuk gulma tidak tumbuh dan tidak mengganggu proses saat nanti panen, atau hasilnya pun akan baik. Sudah terlihat dari sawah atau Oke, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu pengolahan padi menjadi beras. Nah, kita sekarang sudah berada di Heller yang lumayan dekat dari rumah saya. Langkah pertama, kita membawa dulu padi-padi yang akan diolah ke atas untuk dimasukkan ke dalam lubang penggilingan. Nah, itulah tempat lubang penggilingnya. Mungkin suaranya tidak sedikit bising. Dan setelah itu lanjut di bawah. Nah, kita memproses padi dengan masuk ke dalam mesin. Kita
tempat pengolahan ini ada dua mesin. Yang pertama mesin yang masih menghasilkan padi, atau itu adalah tempat penyaringan atau pemisah antara padi dan daun-daunnya. Dan setelah padi keluar akan dimasukkan ke dalam mesin yang kedua untuk diproses agar menghasilkan beras. Sekam-sekam dari kulit atau kulit padi tadi akan diproses giling halus dan juga sebagian dibuang kasar ke lewat cerobong. Di sini adalah tempat pengeluaran dari giling halus atau yang biasa disebut dadak padi. Nah, dan dari cerobong ini adalah tempat pengeluaran dari sekam padi kasar yang biasa digunakan sebagai untuk pertanian ataupun untuk sebagai media tanam untuk bagi petani ataupun untuk tanaman hiasan lainnya. Baik, sekian video saya kali ini. Terima kasih bagi teman-teman dan ibu sudah menonton video saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.